Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ansya'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat, sehingga dengan itu semua kita masih bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dan menjauhi apa yang menjadi larangan oleh Allah kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah sempurna mengajarkan perihal ibadah kepada kita, dan insya Allah dengan tuntunan yang beliau ajarkan kepada kita, kita akan selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa puasa itu adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang keempat. Puasa itu memiliki arti menahan, yaitu menahan dari dahaga dan lapar, dan menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa itu sendiri Allah syariatkan kepada seluruh umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Jamaah yang berbahagia, puasa adalah merupakan salah satu kewajiban Allah, kewajiban manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan melalui Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, di mana tujuan utama dari puasa itu adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa harus bertakwa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197, Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal kata Allah adalah merupakan bekal takwa itu. Nah, kenapa takwa itu adalah merupakan bekal yang paling baik? Karena di dalamnya takwa itu memiliki keuntungan-keuntungan apabila seseorang memiliki predikat takwa itu. Jamaah yang berbahagia, di dalam surah At-Tolaq ayat kedua sampai kelima, setidaknya ada 4 keuntungan apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah mengatakan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan jalan keluar bagi dirinya. Yang pertama, jamaah sekalian, keuntungan yang bisa didapatkan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi. Tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di dunia selalu menghadapi masalah, dan dengan masalah itu tidak sedikit orang-orang yang menyelesaikannya dengan jalan pintas. Namun dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah apapun yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di ayat ketiganya Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jamaah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini
memiliki banyak tanggungan, baik tanggungan kepada keluarga kita, anak istri kita, kedua orang tua kita apabila mereka telah lanjut usia. Tidak bisa dipungkiri, rezeki itu adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kita, terutama adalah rezeki berupa sehat. Ketika kita tidak dalam keadaan sehat, maka kita tidak bisa memenuhi segala apa yang menjadi kewajiban kita kepada keluarga. Jangankan untuk bekerja, untuk menafkahi anak istri, sekedar untuk memasukkan makanan ke mulut pun itu sudah tidak nikmat. Ini ketika kita memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan rezeki itu, baik berupa rezeki sehat dan yang lainnya. Kemudian untuk keuntungan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang ketiga ini Allah akan memberikan kemudahan dari segala urusan yang dia miliki. Ini yang ketiga. Kita dalam kehidupan kita ini pasti memiliki urusan, dan urusan itu sangat banyak. Namun ketika kita memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mudahkan yang menjadi urusan-urusan kita. Itu yang ketiga. Keuntungan yang selanjutnya, yang terakhir, di dalam surah At-Talaq ayat kelima, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan menyempurnakan daripadanya pahala yang telah ia kerjakan dan ibadahnya. Jadi ada 4 keuntungan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita miliki. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kita rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap urusan kita. Dan yang terakhir, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan akan menyempurnakan pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Itulah keuntungan daripada orang-orang yang bertakwa. Sementara takwa ini adalah merupakan tujuan pokok dari ibadah puasa itu sendiri. Mari bersama-sama kita berkomitmen di akhir bulan Ramadan ini kita maksimalkan keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan ini sehingga predikat takwa bisa kita raih bersama-sama. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.